Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ternak dan budidaya makot BSF, mesin tetas adalah sangat penting bagi para peternak untuk meningkatkan produksi ternaknya dan untuk mengembangkan ternaknya. Ikuti videonya sampai selesai. Untuk masalah mesin tetas, ini akan saya bagi menjadi 6 video, yaitu pertama macam-macam ukuran mesin tetas, kedua cara bikin mesin tetas, ketiga cara setting termostatnya, dan cara merangkai termostatnya, mengatur termostatnya, cara mengatur suhunya, keempat cara menetaskan telur, kelima peneropongan telur, keenam faktor-faktor telur tidak menetas atau penetasan gagal. Namun sebelum kita masuk ke ukuran-ukuran mesin tetas, kita harus tahu keunggulan-keunggulan menggunakan mesin tetas. Keunggulan menggunakan mesin tetas itu ruang penetasan, ruang tetas ini seperti ini sangat luas dan lebar, otomatis muat banyak, beda dengan kalau mandiri atau diengrami oleh indukannya. Terus kelebihannya lagi tingkat keberhasilan menetasnya lebih besar, 80%, 80% lebih kadang-kadang apabila pengaturan suhu dan cara mengatur suhunya dan kelembapannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mesin tetas. Kemudian keunggulan lagi, penetasan telur bisa dapat dilakukan terus-menerus tanpa terganggu perubahan cuaca, mau cuaca seperti hujan terus, mau panas dan lain sebagainya. Kalau menggunakan mesin ini bisa dilakukan terus-menerus tanpa terkendala oleh cuaca, karena mesin tetas ini bisa diatur ke suhunya. Terus keunggulannya lagi, indukan ayam atau unggas itu terus-menerus produksi telurnya tanpa harus mengerami telurnya indukan ayamnya atau itiknya. Nah, terus kelebihan lagi, kontrol terhadap telur lebih mudah. Karena apa? Kita bisa memilih mana fertil, mana yang enggak fertil, itu kita bisa lakukan untuk mengontrolnya. Otomatis yang tidak fertil itu bisa untuk konsumsi dan yang fertil bisa untuk menetas. Beda dengan diengrami indukan. Kalau diengrami indukan otomatis kita sulit untuk atau memerlukan waktu untuk mengeceknya, atau kadang-kadang kita tidak mengetahui lah, tahu-tahu sudah 10 hari sudah diengrami. Kemudian mesin tetas itu bisa dibedakan berbagai jenis. Itu ada mesin tetas tradisional, ada mesin tetas otomatis, ada semi otomatis. Lah, mesin tetas tradisional itu menggunakan suatu ruangan yang saya pernah lihat di acara TV itu, di suatu daerah peternakan itik besar itu cuma ditutupin karung di ruangan terbuka atau ruang tertutup tapi luas. Itu tutupin karung dengan kelembapan tertentu yang mungkin sudah pengalaman dia, cuma ditutupin karung goni kayak gitu, cuman tetap dibolak-balik dan lain sebagainya, harus dicek suhunya. Nah, itu tradisional seperti itu bisa menetas juga kalau pengalaman. Terus ada yang semi otomatis. Lah, semi otomatis yang saya gunakan seperti ini. Lah, karena low budget. Kalau budget apa maksudnya? Budget ringan, bisa habisin sendiri. Yang penting kita beli peralatan yang digunakan. Kalau full otomatis ya harganya lumayan. Kalau merangkai sendiri juga alatnya lumayan juga. Lah, maka yang kita gunakan yang cocok seperti kita ini ya semi otomatis, itu yang paling kita gunakan untuk menunjang peternakan kita. Bentuk dan ukuran mesin tetas itu selalu berubah dari zaman ke zaman.
Dulu awal ditemukan itu kalau nggak salah saya baca sejarah itu di Mesir atau nggak apa di mana gitu loh. Pertama kali mesin tetas ditemukan itu cuma menggunakan tanah liat dibentuk suatu ruangan dan lain sebagainya lah. Akhirnya di orang Eropa dibuatlah mesin otomatis secara yang didesain seperti box seperti ini, dan lama kelamaan makin kesini makin modern. Itu bentuknya macam-macam, ada yang seperti lemari dan lain sebagainya, yang full otomatis seperti lemari juga ada karena semakin maju modernisasi dan peralatannya. Kalau yang kita gunakan adalah semi otomatis ukurannya juga macam-macam. Ukuran yang ada kapasitas 50 butir, 30 butir, 100 butir, 150 butir dan 200 butir. Yang otomatis ukurannya pun berbeda-beda. Kalau misalkan cuma 50 butir itu panjangnya itu ya 50 cm atau 57 cm nggak masalah. Terus lebarnya itu 3 kalau lebar ini yang kita gunakan ini 40. Nah, untuk ukuran yang jelas berbeda-beda. Ada yang pakai 40, ada yang 45, ada yang 50 kotor loh maksudnya ya, untuk lebar. Terus untuk panjang otomatis ya sesuai dengan tampungannya mau berapa tuh panjangnya. Kalau lebarnya itu rata-rata sama. Sama maksudnya yang digunakan mau 40, 50 kotor atau 36 atau 38 terserah. Yang jelas untuk panjang itu sesuai dengan kapasitas telurnya. Untuk tingginya ini rata-rata walaupun mau kapasitas berapa rata-rata sama, itu 40 bersih. 40 bersih, ada yang 42, ada yang 43 karena ini nanti kebagi untuk jarak-jarak ini nanti kita bahas di video selanjutnya cara pembuatannya. Otomatis dari situ, dari peternak mereview membuat mesin tetas itu ukurannya berbeda-beda. Kuncinya itu ruangan ini itu kita bisa mengatur suhunya bisa merata, suhu dari suhu panasnya, terus suhu kelembapannya, terus tidak suhunya tidak, yang jelas bisa sirkulasi, perubahan cuacanya tidak ngeget tuh bagaimana caranya, masalah ukuran terserah. Nah, yang penting bisa merata suhunya dan kelembapannya kita bisa ngatur, itu kuncinya. Masalah ukuran mau dibikin lebarnya itu 50, 40, 42 terserah. Yang jelas untuk tinggi ini rata-rata sama. Terus untuk panjang itu sesuai dengan kapasitas telur. Tadi sudah saya bilang ya kalau 50 butir cukup 50, kalau 100 butir ya mungkin panjangnya 75 atau lebih sedikit nggak masalah. 150 itu bisa panjangnya 82 atau 1 meter. 200 kalau ini kita pakai yang 150 kalau nggak salah, ini lupa saya, besok kita review di video selanjutnya. Mungkin itu ukuran yang dipakai dalam mesin tetas. Intinya kalau panjang itu sesuai dengan kapasitas telur, kalau lebar itu sesuai dengan, ada yang pakai ya terserah mau pakai ya, selisihnya tidak banyak juga. Terus tingginya itu 42, 40 terserah. Kuncinya yang jelas suhu di ruangan ini bisa teratur dan bisa terjaga, tidak ngeget atau tidak otomatis deget begitu panas sekali atau lama untuk untuk turunnya dan lain sebagainya. Kuncinya itu panas dan cuaca bisa cuaca, suhunya bisa teratur dan bisa diatur. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.